semua. Pada kali ini, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali pada kegiatan pelatihan Google Workspace for Education. Ini batch yang pertama dengan tim kami. Kita akan selama 3 hari ke depan belajar bersama-sama, berkolaborasi bersama-sama sebagai Bapak Ibu guru yang hebat yang sudah hadir di seluruh wilayah Indonesia. Insya Allah kami dari para trainer akan bersama-sama belajar juga. Sama, kami juga masih dalam proses belajar. Jadi nanti jika ada beberapa kendala atau apapun, nanti bisa komunikasikan dengan kami. Insya Allah kami akan membantu sampai Bapak Ibu bisa menyelesaikan pelatihan hari ini sampai dengan selesai. Ya. Jadi Bapak Ibu jangan suka nanti selama beberapa hari ke depan untuk komunikasi dengan kita. Bisa komunikasi lewat WA group, bisa komunikasi di classroom, bisa komunikasi japri ke kami juga. Insya Allah nanti kita sama-sama belajar. Ya, begitu Bapak Ibu. Nah, untuk beberapa hari ke depan kita akan belajar selama 3 hari, sinkronus dan asinkronus. Untuk hari ini kita sinkronus sampai pukul 15. Terus untuk besok kita asinkronus, Bapak Ibu tinggal membaca modul yang ada di classroom. Terus hari ketiga nanti kita akan sinkronus lagi untuk persiapan uji kompetensi. Ya, jadi selama 3 hari kita tidak meet 3 harinya, tapi untuk besok kita akan komunikasi melalui WA group. Ya, seperti itu saja. Baik Bapak Ibu, untuk tata tertib pada kegiatan pelatihan kali ini, Bapak Ibu yang pertama cukup mengikuti sesi ini sampai akhir. Terus yang kedua, Bapak Ibu boleh menyalakan atau tidak webcamnya, tapi kami sarankan supaya kita lebih akrab, lebih tahu Bapak Ibu dari mana, itu bisa dinyalakan ya, supaya kita lebih akrab dan komunikasinya lebih terjalin. Terus Bapak Ibu bisa menyelesaikan apa-apa yang ada di classroom itu dengan cara membacanya, mengomentari, lalu klik selesai atau turn as done ya. Itu saja. Jadi kami baru yang terakhir untuk bagaimana Bapak Ibu mendapatkan sertifikat, Bapak Ibu harus melakukan uji kompetensi. Insya Allah nanti akan kami bantu untuk bagaimana Bapak Ibu semua bisa menyelesaikan uji kompetensi. Ya, itu saja pengantar dari saya. Hari ini saya ditemani oleh beberapa trainer. Ada Pak Roma. Selamat siang Pak Roma. Selamat siang Pak Wawan. Selamat Ya. siang Bapak Ibu semuanya. Ya, selamat siang Pak Roma. Ya. Terus satu lagi Pak Rezi sudah masuk belum ya? Sepertinya Pak Rezi masih belum masuk. Ya, Pak belum Roma. masuk. Mungkin Ya. baru pulang Jumatan mungkin Pak Ya, Wawan. baru pulang Jumatan, baru selesai Jumatan. Jadi itu saja Bapak Ibu. Hari ini kita akan dipandu oleh 3 trainer, saya sendiri. Mungkin perkenalkan, saya Kurniawan. Saya guru SMP di Negeri 14 Solok Selatan. Saya sekarang tergabung di Google Master Trainer bersama teman-teman untuk melakukan pengimbasan bagaimana mengenai Google Workspace for Education. Itu dari saya. Mungkin Pak Roma silahkan bisa memperkenalkan diri Pak Roma. Ya, perkenalkan Bapak Ibu, saya Roma Adi Putra, biasa dipanggil Pak Roma. Saya juga seorang guru di SMPN 14 Solok Selatan. Dan seperti Pak Wawan tadi, kami bergabung dalam Google Master Trainer. Rumah belajar. Terima kasih Pak Wawan. Iya. Nah, Bapak Ibu, seperti itu ya, tadi sudah perkenalkan dari Pak Roma juga, nanti mungkin Pak Rezi akan menyusul. Nah, sebelum mulai Bapak Ibu, karena pelatihan kita ini adalah pelatihan pengimbasan mengenai akun pembelajarannya itu berbasis Gmail atau berbasis Google, ya. Jadi Bapak Ibu, di sini mungkin ada yang pernah ikut, saya lihat di sini, boleh mengikuti sebagai tambahan, karena hari ini ada pembaharuan di pengimbasannya. Jadi kita tidak berbasis praktik, tapi hari ini kita berbasis modul ya, begitu ya Pak Roma? Ya, betul sekali. Mungkin Pak Ibu ada perubahan bagi Bapak Ibu yang sudah pernah mengikuti pelatihan seperti ini sebelumnya. Pelatihan kita kali ini sudah lebih simpel, sudah dibuat lebih simpel, sudah disediakan modulnya. Jadi Bapak Ibu nanti secara garis besar, tugas Bapak Ibu mempelajari modul-modulnya, dan nanti di hari ketiga, di hari terakhir, Bapak Ibu akan diminta untuk mengerjakan uji kompetensi, untuk melihat sejauh mana pemahaman Bapak Ibu mengenai materi yang sudah kita pelajari. Gitu Pak Wawan. Ya, betul ya Pak Roma. Tadi penjelasan dari Pak Roma betul. Dan saya izin berbagi layar Bapak Ibu, karena pada sesi ini saya akan menjelaskan mengenai materi pengantar secara singkat. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang masih terkendala untuk akun belajar ID-nya, mungkin bisa chat atau bisa menyalakan layarnya, kendalanya apa.
Silahkan Bapak Ibu. Ada yang masih kendala karena ini materi pengantar. Kita materi pengantarnya tentang Google Workspace, khususnya kita tentang akun belajar .id. Ya. Sebelum saya memulai, Bapak Ibu di sini ada mungkin yang ingin dicurhatkan dulu mengenai kendala. Oh, saya tidak dapat dari operator atau bagaimana, atau saya lupa password atau seperti apa. Silahkan Bapak Ibu bisa di chat atau bisa dinyalakan mic-nya sambil saya mempersiapkan. Atau bagi Bapak Ibu yang rasanya agak sulit untuk berbicara, bisa dituliskan di kolom chatnya. Ya, betul, Pak Roma. Kalau Bapak Ibu merasa ragu-ragu. Baik, Bapak Ibu, saya izin membuka materi untuk hari ini, materi pengantar. Di materi pengantar di sini ada beberapa surat, Bapak Ibu bisa dibaca mengenai penugasan kami dari kementerian untuk bisa mengimbaskan ini. Bisa dilihat. Dan materi pertama sekarang itu tentang pengantar. Panduan 30 hari pertama belajar di mana saja dengan belajar ID. Ya. Jadi sedikit pengantar Bapak Ibu. Jadi akun belajar ID ini adalah akun yang diberikan oleh Kemendikbud untuk kita semua, guru-guru, juga tenaga kependidikan dan siswa untuk bisa melakukan pembelajaran jarak jauh secara optimal. Akun ini berbasis Gmail dari Google, jadi kita bisa menggunakannya pada berbagai platform, ya. Dan ini sangat luar biasa. Insya Allah nanti kita akan sama-sama mengetahuinya, begitu ya Pak Roma? Ya, nah, sekali Pak Wawan. Ya, ini jadwal pelatihan kita Bapak Ibu. Nanti ada sekitar 4 tahapan. Kemarin kita sudah belajar untuk bagaimana mendapatkan akun. Ada beberapa mungkin yang masih terkendala. Terus pada sesi pertama nanti hari ini ada materi. Terus sesi kedua besok kita diskusi mengenai modul itu asinkronus. Hari ini sinkronus dan nanti sesi ketiga itu materi lagi dan persiapan uji kompetensi. Itu nanti kita sinkronus lagi. Nah, Bapak Ibu, mengapa akun belajar ID? Nah, akun belajar ID ini sebenarnya Bapak Ibu sudah diterbitkan sejak tahun 2020. Ya, kalau Bapak Ibu mengikuti, jadi ini sudah di launching dari tahun 2020, sekitar akhir tahun 2020. Nah, ini digunakan untuk siapa Bapak Ibu? Ini digunakan untuk guru, untuk siswa, untuk TU juga, dan untuk para pimpinan tim IT. Kenapa kita menggunakan akun belajar ID ini? Pertama mudah digunakan ya. Kenapa mudah digunakan? Mungkin Bapak Ibu kita kalau aktivitas apapun di dalam dunia digital biasanya membutuhkan email, ya betul nggak Bapak Ibu semuanya? Ya, apapun misalkan kita mau ada registrasi di HP, ya betul ya Pak Roma, betul kan? Ya, betul sekali. Sekarang bisa dikatakan sudah tidak bisa kita nggak punya email gitu. Bapak Ibu Ya. saja kadang beli HP baru, Bapak Ibu pasti diminta email gitu. Jadi di sini sebenarnya Kemdikbud sudah menyediakan sebuah akun ya Pak Awan ya, akun Ya, belajar betul, Pak. ID. Nah, Iya. itu Pak Awan. Ya. Nah, terus selanjutnya Bapak Ibu, akun ini aman ya. Kenapa aman? Karena kalau kita misalkan bisa menggunakan akun ini dan melakukan pembelajaran digital, akun ini tanpa virus dan bisa tersimpan secara otomatis. Ya, kenapa bisa tersimpan otomatis? Karena kita berbasis digital dan ini berbasis jaringan. Terus kenapa tanpa virus juga? Jadi kita kalau menggunakan atau mengaplikasikan Google Workspace ini, karena kita nanti tidak langsung bersentuhan dengan yang lainnya, misalkan kita menggunakan flash disk atau laptop kita harus colok sana sini flash disk, itu nanti sangat rentan sekali terpapar oleh virus. Sedangkan nanti kita ini aman dari virus. Terus nanti ada banyak fitur kolaboratif yang bisa kita gunakan. Nanti kita akan pelajari bersama-sama. Terus nanti ini terintegrasi satu akun untuk semua. Kenapa satu akun untuk semua? Jadi kalau Bapak Ibu nanti bandingkan dengan email biasa, nanti ada beberapa kelemahannya email biasa, sedangkan akun belajar ID ini nanti sangat banyak sekali yang bisa kita manfaatkan. Misalkan nanti bisa kita integrasikan dengan Canva dan dengan beberapa aplikasi lainnya di luar Google, ya, dan itu bisa kita dapatkan dengan gratis. Terus kita ada juga pengelolaan sumber belajar, terus jangka panjang dapat diakses untuk semua, ya. Nah, kenapa jangka panjang Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu misalkan sudah mendalami mengenai Google itu, jadi kalau
Google itu sebenarnya ada yang berbayar. Nah, pada belajar ID kali ini sebenarnya kalau kita lihat beberapa sekolah yang punya Google Workspace Ya. itu berbayar. Tapi alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita difasilitasi oleh kementerian untuk bisa mendapatkan akun Google Workspace ini dengan gratis, dan itu kita sama-sama manfaatkan. Itu saja. Selamat datang. Ini ada Pak Regi sudah datang. Selamat siang, Pak. Selamat siang Pak Rezi. Ya, ya. Mungkin masih kendala. Ya. Nah, Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara aktivasinya? Mungkin Bapak Ibu kemarin ada yang bertanya, akun belajar ID itu akun seperti apa sih? Atau gimana cara membuat akunnya? Nah, Bapak Ibu, sebenarnya akun belajar ID ini adalah akun yang sudah diberikan oleh Kemendikbud. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal koordinasi ke operatornya untuk bisa mengunduhnya atau mendownloadnya di pd.data.kemendikbud.com. Nanti bisa diunduh di sana. Ya, nanti domainnya, kalau domain itu nanti setelah tulisan @ ini, itu ada namanya domain. Biasanya kalau di email biasa misalkan @gmail.com. Nah, kali ini adalah @belajar.id. Nanti disesuaikan dengan sekolah dan tingkatannya. Ya, itu yang disebut dengan akun belajar ID ini. Jadi kita memang tinggal meregistrasikannya saja. Cara registrasinya di mana? Cara registrasinya itu Bapak Ibu di Gmail Bapak Ibu ya. Nanti ini panduannya Bapak Ibu bisa lihat sebenarnya karena ini materi pengantar. Dan di sini nanti Bapak Ibu diminta untuk mengganti passwordnya. Ya, Bapak Ibu nanti tinggal mengganti password sebagai bentuk bahwa Bapak Ibu melindungi akun Bapak Ibu ya, karena tadi akun ini bersifat umum awalnya. Nah, supaya ini terjaga bisa kita ganti passwordnya. Terus penyimpanan data tanpa batas ya. Nah, ini yang sangat luar biasa Bapak Ibu kalau kita menggunakan akun belajar ID ini penyimpanan datanya tanpa batas ya. Betul nggak Pak Roma? Betul sekali Pak Awan. Kalau Ya. kita menggunakan akun Gmail kita biasa, itu kita hanya terbatas menyimpannya hanya sebanyak 15 GB Bapak Ibu. Iya, Nah, betul. kalau dengan akun belajar.id ini tanpa batas Bapak Ibu. Artinya memang kita mau menyimpan sebanyak apapun, kita tidak dibatasi oleh apapun di akun belajar.id. Gitu ya Pak Awan ya. Ya, betul sekali. Ini nanti tanpa batas, nanti akan kami perlihatkan perbedaannya apa, Bapak Ibu. Terus nanti fitur-fiturnya lebih canggih. Kenapa kalau Bapak Ibu ngikutin kemarin saja, bulan apa ya, sekitar bulan Mei ya Pak Roma, itu ada pembaharuan dari Google sendiri yang bisa kita manfaatkan dalam proses pembelajaran. Terus nanti bagaimana akun ini aman dan terintegrasi, seperti yang saya jelaskan tadi, ini bisa kita gunakan, bisa di laptop, terus bisa di HP kita, bisa berbasis mobile juga, ya Bapak Ibu. Nah, ini contohnya Bapak Ibu, ini perbedaan akun belajar ID dengan akun yang biasa. Nah, kalau perbedaannya itu pertama, kalau di email pribadi itu nanti di aplikasi Drive itu tidak ada Drive bersama. Kalau akun belajar ID ada. Sebenarnya nanti ini bisa kita lihat, ini beberapa perbedaannya juga, misalkan di Meet tuh tidak ada angkat tangan, kalau di belajar ID ada. Nah, terus di perbedaan di Classroom, nanti ini akan lebih jauh lagi kita pelajari, tidak ada link Google Meet untuk kelas, tapi kalau di akun belajar ID nanti ada. Terus kapasitas Google, nah ini yang sangat luar biasa Bapak Ibu, kapasitas Google Classroom kita. Jadi kalau Bapak Ibu kemarin, kenapa nih sudah penuh? Tidak Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menggunakan akun belajar ID, kapasitas untuk siswa itu sampai 1.000 siswa. Sedangkan kalau akun pribadi itu 250 siswa, dan untuk guru itu bisa sampai 20 guru. Dan di akun belajar ID ini kita bisa mengintegrasikannya untuk undang wali. Kalau kita memang misalkan Bapak Ibu yang sekolahnya sudah bisa mumpuni untuk bisa mengundang orang tuanya untuk belajar, itu nanti bisa mengundang wali. Ya, ini perbedaannya nanti ini yang menggunakan belajar ID pasti nanti di sini ada tertulis undang wali. Ya, Bapak Ibu. Selanjutnya, nah ini penugasan di Classroom Bapak Ibu. Ya, kita bisa mengecek originalitas dari karya siswa. Terus selanjutnya, nah Bapak Ibu sebenarnya bagaimana kalau kita sudah terlanjur menggunakan akun biasa dan kita ingin memindahkan file-file yang ada di Drive, yang ada di email biasa itu ke akun belajar ID, bisa atau tidak? Dan itu bisa sekali Bapak Ibu, di sini bisa langkah-langkahnya. Nanti kalau ada terkendala kita bisa diskusikan karena ini materi pengantar. Terus ini cara memindahkan sama seperti tadi. Nah ini Bapak Ibu, belum pernah kita menyaksikan disrupsi pendidikan sebesar ini. Jadi kalau Bapak Ibu menyimak, mungkin termasuk di sekolah saya sendiri, ketika masa pandemi,
kita itu seakan-akan sekolah itu mati suri, ya, seakan sekolah itu tidak bisa melakukan pembelajaran dengan optimal, dan mungkin sampai sekarang juga beberapa sekolah kurang begitu optimal. Nah, dengan teknologi nanti kita bisa membangkitkan kembali dunia pendidikan dengan cara pembelajaran itu berbasis digital. Nanti kita akan sama-sama belajar. Nah, ini masalah pembelajaran jarak jauh, ya, tidak bisa diakses perangkat tertentu, terus data nanti rusak atau hilang kalau kita bikin PowerPoint atau apa, misalkan nanti kadang-kadang error atau tidak bisa kita gunakan. Laptopnya memorinya penuh, ya, sedangkan tadi kalau kita pakai belajar ID itu banyak sekali keuntungannya, ya. Ini beberapa pengantar Bapak Ibu. Nanti saya akan fokus ke beberapa perbedaannya. Nah, ini teknologi tidak akan menggantikan guru hebat, tapi teknologi tangan guru hebat akan menjadi transformasional, ya. Ibu, baik Bapak Ibu, sekarang kita akan fokus ke modul yang Bapak Ibu sebelumnya telah lihat. Nah, Bapak Ibu, bagaimana cara kita mengakses modul? Ya, Bapak Ibu masuk di Classroom. Nah, di Classroom di sini, Bapak Ibu, di sini ada beberapa modul yang telah kami siapkan. Ada banyak, sebenarnya nanti akan kami buka. Caranya Bapak Ibu cukup membaca modul ini. Setelah dibaca, Bapak Ibu boleh komentari. Terus Bapak Ibu nanti klik selesai atau serahkan. Ya, saya buka contohnya ini. Sampai di sana Bapak Ibu ada yang ditanyakan atau mau ini, boleh di chat di komentar di situ mengenai akun belajar ID ini. Ya, izin bertanya Pak Kurniawan. Ya, boleh Pak. Tadi kan setelah membaca modul itu kan kita komentar gitu ya. Terus apakah kita melampirkan itu harus melampirkan maksudnya melampirkan apa gitu Pak? Bapak Ibu, ya. Di sini perintahnya saya balik lagi ke sini ya. Pertama, Bapak Ibu, di sini sebenarnya cukup nanti tuliskan komentar saja, tidak perlu melampirkan apa-apa. Hanya Bapak Ibu nanti klik serahkan saja di tugas Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu memang tidak ada yang melampirkan apapun. Tugas Bapak Ibu hanya menyimak dan membaca apa yang di modul yang telah kami bagikan. Itu saja Pak. Bagaimana Pak? Izin menambahkan Pak Awan. Ya, boleh. Baik. Ini Pak, di modul ini kan sudah kita baca. Jadi setelah kita baca, boleh Pak Dana ini mencoba di laptop sendiri. Misalnya di unit 1 ini tentang apa gitu. Atau di unit 2 ini bisa nanti kita belajar tentang Google Drive. Nah, Pak Dana bisa mempraktekkan secara mandiri nanti di rumah, di tempat masing-masing gitu kan. Nah, seandainya ada kendala nanti bisa disampaikan di kolom komentar atau di Google Classroom ya gitu. Itu Pak Wan dan Pak Dana. Ya, itu ya penjelasan dari Pak Reji. Terima kasih Pak Reji. Itu ya Pak Dana. Jadi memang kita orientasinya ini berbasis modul. Kalau berbasis modulnya memang itu nanti karena kami tidak mengeceknya satu persatu, jadi Bapak Ibu nanti untuk bisa menyelesaikan uji kompetensi secara tidak langsung kita harus paham materinya apa. Nah, di sini ada beberapa modul yang memang telah kami berikan yang nanti bisa Bapak Ibu baca dan Bapak Ibu praktikkan, ya. Nanti modul ini akan kami ulas juga beberapa yang akan disampaikan oleh trainer. Nah, di ulasan yang pertama ini masih materi pengantar ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti ketika membaca modulnya supaya kita terbiasa dengan teknologinya, silakan Bapak Ibu bisa mencoba sendiri terlebih dahulu ya untuk bisa mengetahui apa itu Google Slide, apa itu Google Classroom, apa itu Google Dokumen, atau pokoknya segala sesuatu yang berbasis Google Workspace. Google Workspace itu apa nanti akan kami jelaskan juga. Terus mulailah dari hal yang kecil. Maksud mulai dari hal yang kecil apa Bapak Ibu? Jadi sebenarnya ketika kita berbicara teknologi, itu bukan berbicara seberapa banyak kita menguasai teknologi ya, atau seberapa banyak aplikasi yang kita kuasai. Tapi sebenarnya ketika kita, Bapak Ibu mungkin telah belajar teori-teori dalam pembelajaran menggunakan teknologi, Bapak Ibu bukan seberapa banyak aplikasi yang mampu kita gunakan, tapi seberapa esensial kita menggunakan
teknologi itu dalam pembelajaran. Jadi kita mulai dari hal yang kecil, misalnya kalau kita memang misalkan baru mampu yang digunakan atau itu adalah Google Meet, nah bisa kita Google Meet itu untuk pembelajaran seperti apa yang lebih menarik. Terus lakukan setiap hari. Nah, kenapa ini harus dilakukan setiap hari? Misalkan Bapak Ibu kita belajar menggunakan Google Doc, ya. Nah, dengan seiringnya berjalan waktu, pasti ketika kita mampu melakukannya setiap hari, itu akan terbiasa dan kita mempunyai passion untuk bisa menguasainya dengan mudah. Terus jangan takut gagal, ya, karena beberapa aplikasi di Google Workspace ini nanti bisa tersimpan otomatis dan bisa juga Bapak Ibu misalkan mereview apa saja yang telah kita lewatkan, nanti kita pelajari bersama dan bekerja bersama pengajar yang lainnya. Sama seperti yang kita lakukan Bapak Ibu pada kesempatan kali ini, pada dasarnya kita sama-sama berkolaborasi, saya juga dengan trainer yang lain itu sama-sama belajar. Saya rasa Bapak Ibu mungkin sudah jauh lebih dari saya pribadi. Terus mempraktikannya secara daring. Ini salah satu tips yang bisa kita gunakan ketika kita melakukan pembelajaran, ya, atau mengenal teknologi, ya. Nah, ini Bapak Ibu setelah dibaca seperti ini, nanti Bapak Ibu bisa mempraktikannya. Ini nanti bisa dibaca selanjutnya. Nah, ini yang materi dari saya hari ini. Saya akan mengajarkan 2 materi tentang Gmail dan Drive. Nah, sebelum ke Gmail dan Drive, Bapak Ibu, ini yang saya akan perkenalkan. Apa itu Google Workspace, Bapak Ibu? Jadi Google Workspace itu kumpulan alat, ya, yang membantu kita menyelesaikan tugas, ya, tugas-tugas berbasis teknologi, ya. Kenapa kita menggunakan Google Workspace? Karena tadi kita menggunakan akun belajar ID yang platformnya berbasis Google, ya. Ini Bapak Ibu bisa baca. Nah, di Google Workspace itu Bapak Ibu ada apa saja? Ada banyak, ya Bapak Ibu. Ada Drive, ada dokumen, ada sheet, ada slide, ada form. Nanti ini akan bersama-sama kita jelaskan dan akan kita pelajari. Ada Google Site. Ini sangat membantu sekali kalau saya sendiri membuat site. Ada Google Classroom, ada Gmail, ada Google Meet dan Google Chat. Terus beberapa aplikasi yang lainnya yang bisa kita gunakan. Ada YouTube, ada Jamboard, dan lain-lainnya. Ya, itu. Nah, materi yang saya bahas pada hari ini adalah pertama itu Google Drive, Bapak Ibu. Nah, di penjelasan modul kali ini, Bapak Ibu bisa membaca apakah Bapak Ibu misalkan ingin mempraktikannya ini di komputer atau di desktop, atau Bapak Ibu mau menggunakan ini di mobile atau berbasis handphone. Jadi Bapak Ibu di sini bisa melihatnya. Nah, saya klik unit 1 ini karena kita akan mempraktekannya di desktop, ya Bapak Ibu. Nah, yang pertama kita pelajari adalah Drive. Nah, Google Drive ini Bapak Ibu bisa mendapatkannya dari mana? Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, misalkan kita membuka tab baru di Chrome. Nah, di Chrome ini Bapak Ibu nanti tampilannya kalau yang di sini sesuai biasanya kebiasaan Bapak Ibu, tapi untuk kita mendapatkan aplikasi Google itu ada di titik 9 Bapak Ibu di sini, ya. Nanti ke depannya pasti para trainer akan menjelaskan apa saja. Nah, di titik 9 ini Bapak Ibu, ini ada banyak aplikasi Google yang bisa kita gunakan, ya. Yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran, yang bisa kita gunakan untuk proses pembelajaran memanfaatkan teknologi. Ya, yang pertama saya jelaskan adalah Drive, Bapak Ibu. Bapak Ibu di sini sudah ada yang pernah menggunakan atau sering menggunakan Drive dalam pembelajaran atau dalam aktivitas sekolahnya? Bisa berbagi. Atau Pak Riji, biasanya Google Drive buat apa? Biasanya digunakan, Pak? Google Drive, Pak, ya? Ya. Biasa kadang menyimpan file-file yang penting seperti bisa RPP dimasukkan ke dalam Google Drive, Pak. Ya, betul ya. Dan bisa juga RPP yang kita gunakan, kita bagikan kepada kawan-kawan yang ada di Google Drive ini. Otomatis kawan-kawan juga bisa melihat bagaimana bentuk format RPP kita. Nanti silakan Pak, lanjutkan Pak. Ya, betul ya Pak Riji dan Bapak Ibu semuanya. Kalau kita nanti sudah bisa berbasis Drive penyimpanannya,
contoh kasus kemarin saya itu ada kegiatan pelatihan, terus laptop saya itu ada sedikit gangguan, dan itu sebenarnya kita tidak usah panik karena kita sudah terbiasa menyimpan apapun itu di drive ya. Jadi ini sangat membantu sekali. Jadi saya cukup membuka atau meminjam laptop orang dan masuk ke drive yang saya miliki. Dan beberapa sekolah sebenarnya sudah mengaplikasikan ini juga dalam proses untuk akreditasi, Pak Riji. Ada beberapa sekolah, contohnya kemarin saya tergabung ya di trainer itu sekarang kan berbasis digital. Jadi apapun itu dimasukkan ke drive, nanti bisa langsung dikirim ke asesornya. Ya, itu sangat memudahkan sekali. Ya. Nah, Google Drive ini Bapak Ibu, di sini ada beberapa langkah kalau kita ingin menggunakan Google Drive ini. Tadi yang pertama, yang membedakan Drive ini dengan yang lainnya, kalau Drive ini Bapak Ibu, di sini ada fitur namanya Drive bersama yang bisa kita gunakan dengan Bapak Ibu yang lainnya. Jadi di Drive kita ini nanti bisa sama-sama kita menyimpan file, kita buat foldernya, terus nanti kita bersama-sama menyimpan file di situ, ya, untuk bersama-sama. Nah, cara menggunakannya Drive ini sangat mudah sekali, Bapak Ibu. Tergantung nanti kita apakah kita mau mengambil file itu dari laptop kita seperti apa, ataukah kita ingin membuatnya. Kalau kita ingin mengambilnya dari file yang ada di laptop kita, Bapak Ibu cukup memilih, contohnya di sini ya Bapak Ibu, di kiri ada baru atau new. Nah, di sini ada pilihan, ada upload file atau upload folder. Ya, jadi Bapak Ibu tinggal memasukkan semuanya. Yang dimasukkan di sini bisa apa saja. Nah, yang dimasukkan di sini ini bisa dalam bentuk Google Word, PowerPoint, video, dan beberapa file lainnya yang tersimpan di laptop kita. Ini bisa kita masukkan. Ya, contohnya seperti yang Pak Reji tadi bilang, misalkan kalau kita ingin berbagi dengan Bapak Ibu yang lainnya tentang RPP, misalkan ini contoh RPP yang saya, misalkan ini mau saya bagikan, ya Bapak Ibu, bagaimana caranya? Nah, kita bisa membagikan RPP ini dengan sangat mudah, dengan hanya beberapa langkah saja. Ya, contohnya saya ingin belajar atau ingin membagikan RPP ini di grup MGMP kita, ya, atau di grup sekolah kita, karena kita ingin berbagi dengan Bapak Ibu yang lainnya, ya. Nah, caranya Bapak Ibu, misalkan ini RPP, klik kanan Bapak Ibu, terus ini bagikan, ya. Nah, bagikan di sini Bapak Ibu. Ini karena kita berbasis link, jadi yang kita bagikan adalah bukan foldernya, tapi linknya, ya, link yang akan nanti orang yang kita tuju itu membukanya. Nah, di sini Bapak Ibu yang perlu diperhatikan, karena saya di sini menggunakan email belajar ID, jadi nanti ada beberapa yang dikunci. Nah, cara bagaimana supaya ini tidak dikunci, Bapak Ibu tinggal di sini, di pengaturannya, kita ubah pengaturannya supaya ini bisa dilihat oleh semua orang yang menggunakan akun belajar ID ataupun yang tidak. Caranya di sini, siapa saja yang memiliki link, langsung klik ini salin linknya, terus selesai. Nah, ini bisa kita bagikan di grup WA, atau contohnya saya ini bagikan di Pak Owan, ya. sebelum dibagikan Pak Owan, tadi Ya. file RPP yang mau Pak Owan bagikan, boleh nggak diedit atau diberi komentar oleh orang lain? Atau hanya dilihat saja? Bisa, Pak. Gimana tuh caranya, Pak? Nah, kalau bagaimana cara nanti mengomentari, misalkan ini contohnya filenya ya. Tadi kan Pak Owan ingin berbagi file RPP, tapi Ya. Pak Owan hanya ingin file RPP itu dilihat saja oleh kawan yang lain. Gitu. Ya. Gimana caranya, Pak? Nah, caranya bagaimana, misalkan kita tadi seperti pertanyaan Pak Reji tadi, misalkan kita ingin berkolaborasi dengan guru yang lain, misalkan dalam satu file, contohnya ini ya Bapak Ibu, saya contoh dulu buat dokumennya. Nanti ini akan ada penjelasan ya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana supaya kita bisa berkolaborasi dengan Bapak Ibu yang lain dalam melakukan, atau misalkan kita melakukan MGMP terbatas karena kita masih dalam masa pandemi dan kita ingin berbasis digital. Jadi kita bisa, contohnya ini RPP yang sudah jadi ya, Pak Reji. Nanti gimana caranya supaya Bapak Ibu yang lainnya bisa berkomentar terhadap RPP kita, ya. Kalau yang tadi saya bagikan itu masih berbasis Word, jadi belum bisa. Caranya nanti ini bagikan. Ini saya simpan dulu. Ya. Nah,
Nanti saya akan bagikan. Nah, caranya nanti di sini Bapak Ibu, di sebelah kanan di sini, ini ada penglihat saja, terus memberi komentar atau editor. Ini saya akan beri editor. Terus saya salin, terus saya akan bagikan. Bapak Ibu silahkan bisa dilihat emailnya, nanti saya akan bagikan. Bapak Ibu bisa berkomentar di Word yang saya buat ini. Coba bisa dilihat. Nah, ini sebenarnya ini nanti mungkin di materi Google Docs ya, yang akan dibahas juga untuk bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan siswa, bisa saling diskusi di doc ini. Itu yang disebut dengan kolaborasi. Bisa dicek Pak Riji, sudah ada? Udah masuk linknya, Pak. Sudah masuk. Coba langsung Bapak Ibu edit di sini, boleh menulis apa saja. Bapak Ibu yang lainnya silahkan bisa menulis. Izin Pak Kurniawan. Ya, boleh Pak, silahkan Pak. Ya, mungkin karena jaringan ya, jadi apa yang Bapak sampaikan ada beberapa kayak terpatah-patah gitu. Jadi mungkin kalau dapat jangan terlalu cepat ini ya gitu apa nih ya menangkannya. Karena terpatah-patah aja. Mohon maaf Pak ya. Ya, siap Pak. Ini nanti ada rekamannya Pak, nanti bisa Bapak melihat atau mengulang kembali rekamannya. Nah, ini kita sedang belajar atau tadi kita materi berkolaborasi di Google Drive, nanti akan diulas kembali di materi Google Doc. Nah, di sini kita belajar berkolaborasi Pak, atau Bapak Ibu yang lainnya. Tadi sudah saya kirim linknya di chat di Google Meet. Bapak Ibu silahkan bisa klik dan ikut berkolaborasi menulis di sini. Ya, ini sudah ada beberapa orang yang masuk di ini ada Pak Riji sudah menulis. Silahkan Bapak Ibu yang lainnya. Ini salah satu ketika kita ingin melakukan pembelajaran. Contohnya karena tadi saya bagikan Drive. Nanti di Drive ini bisa kita simpan ini dan kita bisa berkolaborasi. Nah, tekan ini ada Bapak Ibu yang ini menulis dan sudah masuk. Itu aja ya Pak Rezi. Oke, siap. Ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa kita gunakan ini untuk berkolaborasi dengan siswa. Ini berbasis online, nanti kita bisa diskusi di sini. Bisa juga nanti kita menggunakan Jamboard. Nanti ada di pembahasan di Google Meet. Ya. Nah, saya kembali lagi ke Drive. Oke, siap. Nah, di Drive, ya. Nah, ini Bapak Ibu sama seperti tadi, kita bisa membuat beberapa aplikasi Google dari sini, ataukah kita ingin memasukkan beberapa file yang sifatnya di luar Google. Contohnya PowerPoint atau Google Word, Word, karena itu berbasis Microsoft kan, atau beberapa video atau foto, semuanya nanti bisa kita masuk di sini. Ini contoh beberapa yang saya miliki, ya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau membuat aplikasi berbasis Google, nanti semuanya akan tersimpan secara otomatis di Drive, ya. Itu saja untuk Drive, karena masih ada banyak materi, ya. Nanti Bapak Ibu setelah membaca dan bisa mempraktikkan Drive ini, Bapak Ibu silahkan bisa menyerahkan bahwa Bapak Ibu telah membacanya, dan kalau Bapak Ibu ingin mempraktikannya, silahkan bisa mempraktikannya. Di sini masih ada banyak panduannya. Selanjutnya kita beralih ke yang keempat. Maaf, saya ke Gmail ya. Nah, di Gmail di sini tidak ada Bapak Ibu yang dari pusatnya, dari Gmail. Bapak Ibu ini hanya sebatas pengenalan saja. Saya akan buka Gmail terlebih dahulu. Oh, Gmail insya Allah ada Pak Wawan. Nanti di unit ketiga nanti kita akan ketemu dengan Gmail Pak Ibu. Silakan Bapak Ibu baca saja modulnya nanti. Di sini mungkin Pak Wawan akan menjelaskan secara langsung, secara prakteknya gimana apa saja fitur-fitur dari Gmail tersebut. Ya, terima kasih Pak Roma. Nah, Bapak Ibu, di sini sama seperti tadi, bagaimana cara kita mendapatkan aplikasi Google ini. Gmail itu bagian dari aplikasi Google. Di titik 9 ini, terus nanti di Gmail. Nah, masuk di sini. Ya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana merapihkan Gmail kita supaya kita bisa mudah membaginya dan kita bisa mudah membacanya, kita bisa mudah juga untuk mengetahui apa saja yang masuk ke dalam Gmail kita. Ini adalah bagian dari Google Workspace juga. Ini contohnya email yang saya miliki Bapak Ibu, ini masih kacau. Ya, ini walaupun ini ya.
Nah ini Bapak Ibu, ini bisa kita bagi-bagi ya, karena biasanya kalau email yang kita gunakan ya Bapak Ibu, biasanya ada misalkan Bapak Ibu terintegrasi ke Twitter, ke Facebook dan ke beberapa aplikasi yang lainnya, biasanya numpuk di sini ya, betul nggak Pak Roma? Ya betul sekali. Kadang-kadang emailnya Ya. banyak Ya, sekali betul, gitu. Pak. Kalau kita Ya. buat pemberitahuannya terintegrasi ke email, akan banyak sekali email tersebut. Dan itu kadang-kadang akan membuat email-email penting kita itu jadi tertimpa. Nah, jadi Pak Wawan mungkin punya jurusnya ya Pak Wawan. Bagaimana cara mengaturnya dengan baik Pak Wawan ya? Ya, betul Bapak Ibu. Nah, saya di sini akan coba praktikan bagaimana Bapak Ibu supaya Bapak Ibu mempunyai email ini rapi ya. Jadi tidak acak-acakan seperti ini ya. Nah, caranya bagaimana Bapak Ibu di tombol di sini di setelan atau di setting Bapak Ibu tinggal diklik. Nah, di sini Bapak Ibu langsung ke lihat semua setelan. Nah, di sini ada beberapa menu yang nanti tampil, ya. Nah, kita tadi akan mengubah kotak masuk kita supaya kotak masuk yang kita miliki itu tertata dengan rapi. Langsung klik kotak masuk dan di kategorinya langsung kita klik semuanya. Nah, ada sosial, promosi, update dan forum. Setelah itu Bapak Ibu tinggal simpan perubahan. Ya, kita akan lihat perbedaannya. Nah, Bapak Ibu, ini ya, Bapak Ibu bisa melihat ini sudah rapi, jadi sudah terbagi-bagi mana yang utama, mana yang sosial, mana yang promosi, mana yang update, dan mana yang forum. Ya, di sini. Ini bisa lebih rapi, Bapak Ibu. Ya, jadi tidak acak-acakan mana yang sifatnya hanya biasanya kalau hal-hal yang tidak terlalu penting, misalkan masuknya kemana, mana hal yang penting masuknya kemana. Nah, ini bisa telah terbagi-bagi ya, Bapak Ibu, itu hebatnya. Terus Bapak Ibu, bagaimana sih supaya tampilan Gmail kita itu menarik? Contohnya ini yang saya miliki, ada gambarnya. Bapak Ibu bisa masuk ke setelan lagi. Terus Bapak Ibu lihat di sini ada tema. Nah, tema di sini Bapak Ibu boleh memilih mau apapun, sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Bisa menggunakan foto kita sendiri yang telah kita edit juga, misalkan bahasa Indonesia atau manapun. Contohnya saya ganti ini menjadi ini. Nah, simpan. Ya. Itu Bapak Ibu. Nah, di sini juga Bapak Ibu misalkan nih saya sudah bagi-bagi nih Pak. Sudah dikategorikan sesuai utama, sosial, promosi, update dan forum. Tapi saya ingin memfilter akun-akun yang telah masuk. Misalnya saya ingin memfilter akun yang telah masuk dari misalkan Pak Roma. Coba saya cek ada Pak Roma. Nah, misalkan saya ingin filter, ada nggak sih? Nah, ternyata ada, ya. Jadi kita bisa langsung memfilternya, dan setelah memfilter ini sebenarnya kita ada lanjutannya Bapak Ibu. Supaya misalkan, saya ingin memisahkan atau memisahkan email yang dari Pak Roma itu khusus hanya dari Pak Roma saja. Ya. Sampai di situ Bapak Ibu ada yang masih kebingungan atau Pak Ini Wawan, Pak Wawan ada pertanyaan nih Pak Wawan. ya gimana? Yang lanjut Pak Rezi. Lanjut Roma. Ya. Ini pertanyaan dari apa nih? Dari Bu Sekri Novianti. Pak Wawan, mana bagus kita menyimpan file di Gmail atau di Drive? Di Drive. Oke, mantap ya pertanyaannya, ya Bapak Ibu. Nah, sebenarnya begini Bapak Ibu. Pertama, kedua aplikasi itu adalah aplikasi dari Google Workspace. Nah, dari aplikasi Google Workspace ini, itu Bapak Ibu ada fungsi-fungsinya tertentu, ya, fungsi-fungsi dari aplikasi ini. Nanti yang mungkin akan satu persatu dijelaskan oleh para trainer kita. Nah, fungsi Gmail dan fungsi Drive itu secara kita lihat, itu pasti berbeda ya. Siapa tadi Pak Reji yang bertanya? Bu Sekri Novianti. Bu Sekri, ya. Misalkan tadi kita bahas di Drive. Drive itu lebih orientasinya kita untuk menyimpan, ya, untuk penyimpanan. Jadi semua aplikasi yang kita pakai yang berbasis Google Workspace itu akan tersimpan di Drive. Jadi kalau ada pertanyaan bagusnya di mana sih? Nah, karena fungsi Drive ini sebagai penyimpanan, itu pasti disimpannya di Drive. Ya. Kenapa disimpan di Drive? Apalagi kalau kita sudah berbasis misalkan Google Doc. Itu nanti bisa kita melihat historinya di mana kita akan mengedit, sampai mana kita misalkan sudah mengeditnya, itu nanti bisa kita telusuri, ya.
Contohnya misalkan tadi yang berbasis doc itu sebenarnya kita bisa mengetahui kita itu mengeditnya kapan dan apa saja yang diedit ya. Tapi kalau kita beralih tadi ke Gmail, Gmail itu orientasinya untuk bagaimana kita saling mengirim pesan atau berbasis surat ya. Nah, kalau kita ini fungsikan sebagai alat untuk penyimpanan, ini sebenarnya kurang tepat ya. Jadi bagusnya memang untuk menyimpan itu di Drive ya. Mungkin saya tambahkan sedikit Pak Wawan. Ya, boleh. Mungkin bisa kita analogikan secara sederhana. Kalau Gmail ini istilahnya kotak surat kita gitu. Sedangkan G Drive itu adalah lemari kita gitu. Nah, terkadang kan dalam kotak surat kita ada buku, ada foto, ada yang lain-lain. Nah, di mana kita simpan? Nanti kita simpankanlah di lemari kita. Jadi ini dua hal yang berbeda Bapak Ibu ya, dua fitur aplikasi yang punya fungsi yang berlainan. Namun dia tetap berhubungan gitu nah. Gitu Pak Wawan. Ya, betul. Pak Riji ada tambahan? Mungkin sudah lengkap sama Pak Roman. Ya, ya. Nah, Bapak Ibu sebenarnya kalau untuk pengantar nanti di sini sebenarnya ada banyak aplikasi, kegiatan-kegiatan yang bisa kita kelola baik itu di Drive dan di Gmail. Tapi kurang lebih seperti itu. Sebenarnya kita ingin bagaimana nanti membuat label, bagaimana kita ingin membintangi itu nanti bisa kita saling diskusi. Ya, ada beberapa video nanti akan coba saya sebarkan juga. Kalau Bapak Ibu ingin mempraktikannya di kegiatan pengimbasan yang sebelumnya Pak Roma. Karena waktu terbatas, mungkin itu saja yang dari saya Pak Roma dan Pak Riji. Oke, sip. Silakan Bapak Ibu yang lain jika ada ingin ditanyakan sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya. Ini ada pertanyaan dari Bu Siska nampaknya, Pak Wawan. Ya, boleh. Pertanyaannya, Pak Kurniawan, jika kita sudah selesai menyelesaikan materi, kenapa tidak bisa saya klik selesainya? Ini terkait dengan materi yang ada di Classroom ini, Pak. Ya, mungkin di Classroom ini Pak Wawan. Ya, sebenarnya mungkin di materi Classroom itu bisa berbagai ini ya, untuk kenapa kendalanya tidak bisa diklik, itu bisa karena jaringan. Mungkin jaringan di daerah kita itu kurang bersahabat, sehingga kita kurang bisa klik harusnya. Kalau memang itu bisa, karena Bapak Ibu guru yang lainnya sudah bisa, harusnya bisa diklik selesai, ya, atau klik serahkan, ya. Itu sih sebenarnya. Jadi Bapak Ibu coba perhatikan atau coba di-refresh ulang, atau keluar terus masuk lagi, baru Bapak Ibu klik serahkan, ya. Terus sekali lagi ini ada satu pertanyaan lagi, oh ini sudah ya, yang tadi. Yang tadi itu Pak Wan. Sudah paling itu, Bapak Ibu. Oke, sip. Terima kasih Pak Wawan. Ya. Luar biasa dari Pak Wawan ini terkait dengan pengantar dan bagaimana mengelola Drive dan akun Gmail. Sip. Selanjutnya mungkin kita ke ini siapa? Pak Regi ya. Kita belajar di doc, di slide sama di sheet. Sama sheet. Ya. Itu nah ini coba kita praktikkan, kita berkolaborasi di situ. Oke. Izin berbagi nih Pak Wawan. Ya, silakan Pak. Di layar. Oke. Mungkin sambil Pak Rezi berbagi layar, kita jawab dulu satu pertanyaan ya Pak Wawan dari Bu Elvina. Pak, apakah kita masuk dengan belajar ID, email lama di Gmail kita apakah hilang Pak? Nah gimana tuh Pak Wawan? Ya, terima kasih tadi siapa Bu Elvina. Bu Elvina. Ya, Bu Elvina. Nah, akun belajar ID ini adalah akun berbasis Gmail ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu itu ketika kita menimpa atau menambahkan akun belajar ID ini, akun Gmail kita itu tidak akan hilang ya. Bapak Ibu sebenarnya ketika menggunakan belajar ID ini tinggal menambahkan akun saja. Jadi akun yang lama itu tidak hilang. Kecuali misalkan Bapak Ibu memang meng-logout dan Bapak Ibu harus memasukkan passwordnya, sebenarnya itu juga tidak hilang juga. Tinggal memasukkan password lagi saja ya. Karena itu sama-sama Gmail, hanya domainnya yang berbeda Bapak Ibu. Nah, jadi jangan khawatir ya Pak Ibu, jangan khawatir bukan berarti dengan adanya belajar.id email lama Bapak Ibu hilang, tidak seperti itu. Yang terjadi adalah email Bapak Ibu bertambah. Nah, kalau kemarin kita pakai Gmail yang biasa, sekarang kita diberikan
Gmail berbasis belajar.id dengan kelebihan-kelebihannya. Mungkin seperti itu. Ya, silakan mungkin kita lanjutkan ke Pak Rezi ya, Pak Rezi. Oke, Pak. Oke, selamat siang Bapak Ibu. Hari ini kita lanjutkan materi di unit 1 pelajaran 5 Google Dokumen. Nah, coba kita langsung saja Bapak dan Ibu. Sambil kita buka ini. Google Dokumen ini sebenarnya hampir sama dengan Microsoft Word yang biasa kita gunakan untuk membuat makalah, membuat materi, bahkan untuk membuat skripsi dan tesis kita dulu kan. Nah, apa saja nih kelebihan dari Google Dokumen itu akan kita kupas Bapak dan Ibu. Di sini saya sampaikan juga Bapak dan Ibu, saya bukan mengajarkan. Kalau bahasa Minangnya di sini Bapak dan Ibu, sedikit saya berbagi manjagoan kok tak kalau maingen kok terlupo. Maksudnya apa tuh Pak Bu? Mengingat-ingatkan kembali kalau seandainya lupa gitu. Lalu manjagoan kok tak kalau kita ketiduran ada yang membangunkan gitu. Nah, kita buka tadi unit 1 pelajaran 5 tentang Google Dokumen. Google Dokumen adalah alat untuk membuat dokumen teks seperti laporan, cerita, atau artikel. Dokumen adalah tempat terbaik untuk tugas apapun yang mengharuskan banyak pengetikan. Nah, gimana caranya Bapak dan Ibu kita membuat Google Dokumen? Ada 2 caranya. Pertama, Bapak dan Ibu kita masuk ke Google Drive. Di sini ada tombol baru. Nah, kita lihat ke bawah ada Google Dokumen. Bisa kita pilih dokumen kosong ataupun dari template. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, di sini ada titik 9 di dekat akun kita. Nah, di sini aplikasi Google Workspace for Education. Ini Bapak dan Ibu. Tapi yang lebih saya sarankan kita ambil dari drive kita. Contoh, kita mulai ambil Google Dokumen ini. Ambil dari template kosong. Nah, sudah kelihatan Bapak dan Ibu, ini Google Dokumen kita yang masih kosong. Kita lihat fitur-fiturnya, ada tombol atau opsi-opsi hampir sama dengan Microsoft Word yang sering kita gunakan. Jadi Bapak dan Ibu mungkin sudah ada yang sering memakai Google Dokumen ini atau ada yang masih belum. Nah, sekarang kita coba praktekkan bagaimana caranya. Di sini pertama kita buat judulnya dulu Bapak dan Ibu. Bagian atas ini kita klik. Contoh kita mau buat judulnya. Misalnya profesi guru gitu. Profesi guru. Oke. Ini otomatis Bapak dan Ibu file Google Dokumen kita akan tersimpan. Pak Roma, kalau di Microsoft Word kita ngetik di Microsoft Word biasanya harus di-save dulu baru nanti keluar judul dokumen kita. Ya, tapi kalau di Google kalau di Google Dokumen ini tidak ada tombol save-nya, Pak. Iya tuh, kok bisa ya? Kemana tombol save-nya tuh, Pak Rezi? Ini yang sangat luar biasa nih, Pak. Dia langsung otomatis tersimpan ke dalam Google Drive kita dengan nama profesi guru nama filenya. Walaupun kita nanti ngetik, nggak perlu save, otomatis dia sudah tersimpan. Beda dengan Microsoft Word, kalau kita ngetik lupa menyimpan, kadangkala file yang sudah kita ketik dengan susah payah, dengan luar biasa lah, filenya hilang. Ya enggak, Pak? Ya, itu betul sekali. Saya juga pernah itu. Tapi di Google Dokumen ini, enggak perlu kita, ragu file kita akan hilang.
dia akan otomatis tersimpan di Google Drive. Kita coba ketik Bapak. Tadi judulnya profesi guru. Profesi guru. Nah, di sini ada teks normal, kita mau pakai ini jadi judul. Ini kita blok sini. Di sini ada fitur data tengahnya. Sekarang Bapak dan Ibu ingin menyisipkan gambar misalnya. Di Google Dokumen ini kita bisa sisipkan gambar. Ada dua caranya. Yang pertama di sini ada sisipkan gambar. Kita bisa upload dari komputer kita. Gambar seorang guru yang sedang mengajar atau telusuri di internet. Bisa juga di drive, URL, dan kamera. Ini secara manualnya. Lalu ada lagi nih, Pak Roma, cara yang lebih kerennya. Di sini ada tombol ini, pelajari. Kita boleh cari, misalnya kita nyari guru gitu. Kita klik ini. Tunggu sebentar, kita ambil gambar. Nah, keluar ini Pak. Wah, Tidak perlu lagi Bapak, iya. Pak dan Ibu. Tidak perlu lagi nih Pak Roma kita ambil dari komputer kita. Sini Itu sudah ada nih. sepertinya udah apa ya Pak Rezi ya? Udah Google-nya udah terintegrasi langsung sepertinya ya ke Iya. dalam Google Doc kita berarti ya. Ini nih kelebihan dari Google Dokumen itu. Dia sudah terintegrasi. Kita mau cari gambar apapun, kita ambil pelajari tadi, kita ketik. Silakan ketik. Mau cari apa? Nih, kita contohkan ini. Seorang guru. Dan di sini yang lebih luar biasanya, Pak Roma, Iya, setiap gambar itu kan ada hak ciptanya, iya. ya kan? Kalau seandainya kita sembarangan ngambil gambar, lalu kita klaim itu punya kita, ternyata itu sudah ada hak cipta. Nah, di sini kita tidak akan terkena yang namanya plagiasi atau mengambil punya orang lain. Ini sudah ada nih linknya. Iya. Nah, ini yang pertama. Gambar. Selain itu Pak Roma dan Pak Ibu, ini kita apakan dulu. Kita sesuaikan dulu letaknya. Kita rata tengahkan. Habis itu kita mau cari nih teori tentang guru misalnya. Atau apa sih sebenarnya guru itu? Siapa sih guru itu? Gitu. Kita ambil lagi nih, dipelajari. Contohnya ini. Tengok bagian bawah ini, Pak. Nah, ada pelajari. Habis itu kita cari, kita ketik guru. Akan muncul lagi. Oh, ini. Soalnya kita ambil ini nih dari Wikipedia Bahasa Indonesia. Kita klik itu, Pak. Iya. Oke. Kita ini ambil. Lalu copy paste ke dokumen kita. Tempel. Oke. Nah, ini kan kita ngambil dari referensi internet nih, Pak Roma, Pak dan Ibu. Biasanya kalau kita ngambil dari internet, mestinya kita harus bikin catatan kaki dong. Ya kan? Kita ambil bikin referensinya dong. Ya, harusnya pakai catatan kaki itu Pak Rezi. Kita bikin tuh Pak Rezi di sana. Biasanya kalau kita mau bikin catatan kaki kan secara tradisional ya, konvensional, pakai Ctrl Alt F gitu. Kita coba ini. Lalu kita ketik nih. Misalnya tadi dari Wikipedia ya tentang guru. Nih. Ketiklah Pak. Sebenarnya ada yang paling sederhana, yang paling mudah itu Pak. Buat kita bikin catatan kaki. Mau tahu nggak Pak gimana caranya? Nah, gimana caranya tuh Pak Rezi? Nah, di sini kita akan ngambilnya dari sini nih. Ini ada tanda petik 2 nih. Kita klik aja itu Pak. Ser.
Otomatis. Nah, tengok nih bawah. Jadi langsung otomatis tertulis di Otomatis bawahnya ya. tertulis di bawah catatan kakinya. Ini sangat memudahkan pekerjaan kita sekali, Pak Rezi. Iya, Kalau biasanya kita harus searching dulu, lihat dulu, cari-cari dulu, sekarang udah bisa langsung ya gitu. iya, udah bisa langsung, Pak. Memudahkan sekali, Pak. Jadi terhindar dari tadi yang namanya plagiarisme. Plagiarisme dan Kalau juga seandainya kita bikin apa namanya sebuah makalah PTK lalu dimasukkan ke aplikasi Turnitin, nanti itu terdeteksi tuh Pak. Kalau seandainya kita plagiat. ya. Kalau ini kan otomatis kita sudah membuat referensinya. Luar biasa nggak Pak? Ya, ini Luar luar biasa biasa sekali ya. ini. Kemudian Bapak Ibu juga jangan khawatir ya. Tadi kan Bapak Rezi kan masukkan gambar. Jangan Ya. khawatir nanti. Wah, ini gambarnya berbayar apa enggak? Nah, kalau yang sudah di dalam Google Docs ini, gambarnya sudah dijamin gambarnya gratis Bapak Ibu. Sudah hak ciptanya sudah, kalau bahasa Inggrisnya free image. Jadi kita sudah bisa menggunakan gambar tersebut untuk berbagai keperluan. Ya begitu ya, Ya, Pak Rezi? betul. Ya, betul sekali Pak Rahmat. Lanjut Pak Rezi. Habis itu seandainya kita ini nih mau masukkan masukin teori yang berbahasa Inggris di sini. Kita contohkan ini. Kita ambil dari apa? Ini organized company information. Kita contohkan ini Pak. Sama seperti tadi Pak, kita masuk ke linknya tadi, kita ini blok dulu, kita copy, kita masukkan ke dalam dokumen kita. Dan ini Pak Roma dan Bapak Ibu yang lain, ada yang bahasa Inggrisnya agak sedikit kurang gitu. Kurang maksudnya itu apa namanya? Tidak begitu lancar deh bahasa Inggrisnya. Ya betul Pak Rezi. Kadang Ya kan? kalau lancar Pak Rezi, kalau untuk menerjemahkan beberapa halaman itu emang agak susah ya gitu. Nah, agak butuh waktu gitu nah setidaknya gitu. Iya. Di sini kan bahasa Inggris nih Pak. Ya. Kalau saya ini apa nih? Aduh pusing. Nah ternyata Google Dokumen ini punya alat penterjemah Pak. Oh gitu ya. Iya. Misalnya kita ini kontrol A blok semuanya kan, kita ambil di sini alat. Habis itu ini terjemahkan dokumen. Kita nggak pusing-pusing lagi nih. Kita apa namanya? Kita buka penterjemah yang lain, kita masukkan teksnya. Nggak perlu Pak, di sini juga udah bisa. Mau kita terjemahkan ke bahasa apa gitu. Ini ke bahasa Arab pun bisa, apapun bahasanya. Ini kita terjemahkan ke bahasa Indonesia. Nih, terjemahkan. Sebentar Pak Ma, ini lagi prosesnya. Iya. Kalau pakai Google Dokumen ini memang mesti pakai akses internet yang lancar gitu kan. Masih loading dia. Masih loading dia Pak Rezi. Oh, belum terjemah nih. Bentar Pak, kita ulang lagi. Coba ulang. Oke, biasanya ini bisa nih. Kita terjemah ke bahasa Indonesia. Oke. Belum juga kayaknya ini apa nih? Jaringan. Oke baik Pak Rezi. Halo.
Halo Pak Rezi. Oke, Seperti gangguan ya, Pak gangguan ya. Rezi. Pak Rezi gangguan. Oh, mungkin kita coba jawab pertanyaan dulu ya Pak Wawan. Ada Ya, boleh. pertanyaan dari Pak Hermanus Syukur. Kalau mau ketik Ya. simbol matematika, klik di mana Pak? Mungkin saya coba share screen ya Pak Wawan. Izin share Ya, boleh, screen. Pak. Simbol matematika Jadi, Pak Ibu sebenarnya ada di Google Dokumen sebagaimana di Microsoft Word yang kita gunakan. Izin saya share screen dulu. Oke, apakah layar saya sudah terlihat Pak Wawan? belum, Pak. Belum ya? Nah, udah. Oke. Oke Pak Ibu. Nah, untuk memasukkan simbol matematika, nah di sini Bapak Ibu bisa lihat di pilihan sisipkan. Nah, sisipkan. Nah, di sini ada Pak Ibu, Bapak Ibu bisa memasukkan karakter khusus kalau berupa simbol. Nah, ada simbol-simbol. Atau kalau Bapak Ibu ingin memasukkan persamaan, tadi juga ada nih. Kita pilih yang di bawah karakter khusus ada persamaan. Nah, di sini kita bisa masukkan persamaan-persamaan yang ingin kita gunakan gitu. Nah, jadi hampir sama dengan yang biasa kita gunakan Bapak Ibu di Microsoft Word. Fitur-fitur itu tetap ada gitu. Mungkin seperti itu ya Pak Wawan. Ya, itu ya Bapak Ibu tadi pertanyaan dari Pak Hermanus itu bisa kalau untuk simbol matematik atau simbol-simbol yang eksak itu Bapak Ibu bisa disisipkan terus Bapak Ibu nanti cari apa aja yang disisipkan. Kalau ingin simbol matematis berarti sisipkan ya yang tadi ada simbolnya. Di situ ada. Pak Regis sudah kembali, Pak? Oke. Udah Pak, ini jaringannya. Oke, silakan lanjutkan Pak Rezi. Sip. Terima kasih Pak. Bentar. Kita lanjutkan kembali. Oh ya, tadi ada yang mengangkat tangan tadi. Ibu siapa tadi? Ada yang ingin ditanyakan Ibu, silakan. Sambil kita menunggu Pak Rezi. Oke, belum ada. Silakan dilanjutkan Pak Rezi. Oke, sekarang fitur yang lebih keren nih Pak. Kita lanjutkan ya. Di Google Dokumen ini ada namanya voice typing. Pengetikan hanya dengan suara. Jadi Bapak dan Ibu yang capek ngetik, jadi bisa menggunakan suara saja. Berarti Keren kalau nggak tuh? ini Pak Reji, misalkan ya keren Pak Reji. Kalau kita misalkan ada buku terus kita bacakan buku itu langsung tertulis di dokumennya ya? Bisa. Nah, tinggal Bapak dan Ibu letakkan laptopnya di depan kita baca bukunya, otomatis nanti akan diketik langsung secara otomatis. Nah, nih kita coba. Kita ambil alat ini nih Pak. Bagian alat, habis itu ada nih dikte. Kita ketik dikte. Oke, kita coba. Nah, selamat siang Bapak dan Ibu. Nah, itu otomatis akan langsung ya kelihatan kan Pak dan Ibu. Keren kan? Wah, keren Pak Reji. kalau seandainya keluar ya. Iya. Kalau seandainya nanti kita ingin enter atau apa gitu ke bawah kan, kita tinggal ngomong baris baru. Gila. Otomatis keren. Kalau seperti ini kita udah nggak perlu capek-capek ngetik lagi Pak Rezi. Iya. Udah capek ngetik, ternyata salah pula kan. Dihapus lagi. Ini tinggal bicara. Kalau untuk simbol matematika bisa dideteksi gitu nggak Pak? Simbol matematika. Kita coba nih Pak. Gimana Pak Wan, bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Pak Roma sebagai ini yang pernah mencoba matematika, Pak Guru IPA pernah mencoba nggak Pak? Mungkin Pak Rezi cobakan dulu, kira-kira bisa nggak? Kalau contohnya kayak mana nih? Coba Pak Rezi sebutkan misalnya 5 tambah 5 sama dengan 10. Kita coba yang sederhana saja coba. Oke. Baris baru. Oke. 5 tambah 5 sama dengan 10. Nah. Wow. Wah, bisa. Wih, hebat. Bisa. Yang sederhana. Jadi nggak capek-capek dong ketiknya.
Ini Bapak Ibu guru matematika ya nggak capek-capek ya Pak kita ngetiknya. Jadi ini sangat membantu sekali Pak Ibu, dan ini juga termasuk fitur yang mungkin belum kita temukan di Microsoft Word sebelumnya. Iya. Kalau di Microsoft Word kan ribet sekali. Nah, lalu apa lagi ya? Kira-kira kita bisa ini tambahkan komentar, misalnya kita mau minta komentar dari Pak Wawan nih tentang dokumen yang saya bikin gitu. Kita klik di sini tambahkan komentar atau klik kanan tambahkan komentar. Contoh Pak Wawan, tolong lihat dong dokumen saya. Jadi kita bisa langsung berkolaborasi ya Pak? Iya, bisa langsung berkolaborasi. Tinggal masukkan emailnya Pak Awan ini. Tugaskan ke Pak Awan supaya Pak Awan tahu nih. Ya, coba saya cek. Tugaskan gitu. Komentar. Habis itu siapa saja ini. Oke. Coba masuk enggak Pak Awan? Nanti masuk ke WA kita kan ya. Maaf, ke email kita. Ke email kita. Ya. Bu di sini belum masuk. Ya. Jadi kita bisa langsung berkolaborasi. Ya, bisa seperti langsung berkolaborasi. Ya. Sama kayak draft dan yang Pak Awan jelaskan tadi. Di sini akan ada history komentar kita nih. Di sini bagian atas ini. Iya. Lalu gimana Pak Roma? Pak Rezi, ini kan kita ngasih komentar Pak Rezi. Kalau seandainya saya ingin ikut ngedit dokumen yang Pak Rezi tulis itu bisa nggak ya kira-kira? Bisa. Nah gimana caranya tuh? Caranya kayak gini nih. Kita bagikan dokumen kita, tunggu. Habis itu kita ketik nih Pak Roma emailnya sini. Ini ada 3 pilihan ini. Akses lihat saja. Memberi komentar, habis itu editor. Nih kalau seandainya saya ingin Pak Roma ini jadi editor, nih checklist aja editor, langsung kirim sama Pak Roma. Oke, saya coba buka. Silakan kirim Pak. Ya, 1 kali klik saja. Atau coba ini Pak Reji bagikan buat kita semua juga Pak Reji, kalian linknya aja. Dalam bentuk link aja. Linknya aja, oke. Ya, biar kita semua tadi sama seperti bisa kolaborasi. Dapatkan link ya, itu juga. Oke, sebentar. Jangan lupa ini kita siapa saja. Habis itu kita salin linknya, kita kirim ke Google Meet. Sebentar. Coba nih Bapak dan Ibu. Oke, silakan Bapak Ibu dibuka di kolom chatnya. Silakan diklik link yang dikirimkan oleh Pak Rezi. Kita akan coba sama-sama ya Pak Rezi. Kita akan coba berkolaborasi sama-sama. Coba. Kan Pak Ibu. Oke, udah ada nih kayaknya. Pak Kurniawan. Mungkin supaya lebih tahu siapa aja, kita coba tuliskan nama kita masing-masing, boleh Pak Rezi? Saya tuliskan boleh, nama saya di dokumen Bapak. Pak Rezi boleh ya? Silakan Pak Roma. Oke, ini halo semua dari Pak Wawan ini. Ayo Bapak Ibu yang lain boleh? Nih Pak Roma ngetik nih. Sudah oke, mantap. Sudah bentuk punya saya Pak Rezi? Udah. Nih, Roma Ade Putra hadir. Silakan Bapak Ibu yang lain juga silakan ketikkan gitu lah. Kita akan coba kita berkolaborasi bersama dalam satu file gitu. Mungkin ini nanti bisa kita lanjutkan Bapak dan Ibu karena materi masih panjang ya.
Oke, Pak Wawan, kita lanjutkan Pak Wawan. Mungkin sebelumnya ini ada pertanyaan Pak Rezi dan Pak Wawan dari Pak Agus Santoso. Oke. Apakah Pertanyaannya untuk ketik otomatis menggunakan suara bisa dilakukan di Google Docs versi smartphone? Nah, gimana itu? Bisa kayaknya tuh. Harus ya bisa. Nanti Bapak Ibu bisa dilihat aja di panduan, ada yang di desktop dan ada di mobile kan. Cuma Pak dan Ibu, kalau seandainya di di desktop ini nanti ada yang Google dokumennya yang tidak ada fungsi atau opsi pakai voice-nya, bahasanya. Coba Bapak Ibu lihat di sini. Tidak ada kan? Di alat ini nih. Coba tengok. Coba lihat nih. Nampak Pak? Ya, Pak ada Pak. Tidak ada kan? Tidak ada kan? Nah, caranya bagaimana? Nah, kalau kita pertama buka dokumen, kita ambil dari template-nya. Template. Bukan ambil dari dokumen kosong. Contoh kita ambil dari essay ini, contoh essay. Oke, sebentar. Kita blok semua aja, kita hapus. Kita coba ambil alat. Ada nggak dia? Voice typing. Nggak ada juga ya? Di sini ada. Biasanya ada nih. Kita coba lagi. Kita sama-sama belajar nih Pak Bu ya. Ya Pak Roma. Iya, betul sekali Pak Rezi. Kalau nggak ada, kita cari jalannya. Nggak ada di sini, cari lagi yang tempat yang lain, gitu kan? Sampai ketemu. Tapi kita tengok waktu juga ya. Oke, sebentar. Coba kita lihat sinyal. Belum juga ada. Nah, biasanya ada itu Pak dan Ibu. Masih belum ada. Tapi di sini ada, di teks, di Google dokumen ini ada nih. Oke, sini. Atau pakai Ctrl Shift S gitu. Nah, kita lanjutkan dulu Pak. Ya, ada tambahannya. Kita lanjutkan dulu ya Pak Rezi. Intinya Pak Ibu, fitur voice command ini ada. Nah, mungkin Bapak Ibu nanti mengambilnya bukan dari dokumen kosong. Bapak Ibu ambil dari Drive, ambil Google dokumen, ambil template yang ada. Nah, kalau dari situ dari template yang akan keluar fitur voice command-nya. Memang yang dari template kosong itu belum ada. Ya. Mungkin sedikit, mungkin Pak Wawan, Pak Rezi. Halo. Ya. Oke, kita ya Pak Roma. Kita lanjutkan. Mungkin kita lanjutkan aja Pak Rezi. Silakan Pak Rezi. Oke, mungkin sekarang kita mau ambil file ini, mau download gitu. Bisa kita download menjadi Microsoft Word dokumen biasa atau jadi PDF. Lalu bisa kita sediakan offline ini Pak. Seandainya jaringan kita tidak ada, bisa kita akses secara offline. Ini. Sekarang dokumen tersedia offline. Gitu. Kita juga bisa tengok history versi. History versi itu apa? Nah, selama kita membuat Google dokumen kan ada kita edit gitu kan.
Di sini akan keluar nih. 2 Juli 14.24. Ini yang sekarang Google sekarang. Yang ini jam 14.15. Dokumen yang belum kita tambah-tambahkan tadi. Masih hanya seperti ini. Lalu kita pikir ternyata dokumen yang ini nih yang betulnya. Gimana nih caranya mengembalikan ke dokumen yang seperti ini? Nah, kita ambil pulihkan versi. Pulihkan versi. Lalu kita rubah ini. Bisa kita rubah. Nah, ini nih Bapak dan Ibu mengenai Google Dokumen. Pak Mungkin Rezi, sekian. Ya Pak Wan. berarti tadi itu kan di sebelah kanan itu ada, kita tahu ya siapa aja misalkan siswa atau orang yang ikut mengetik ya. Berarti kita misalkan yang Iya. kolaborasi dengan siswa, berarti kita bisa mengetahui nih siswa siapa aja yang ikut mengetik di materi ini. Iya kan, Pak? Iya, betul Pak. Ini ada kelihatan di sini Pak. Iya, iya, History betul. versi kita. Ada Pak Wawan, ada Pak Roma yang ikut ngetik dan berkolaborasi di dokumen yang saya buat ini. Oke Pak Rezi, ini Pak Wawan, Pak Rezi, ini ada satu pertanyaan dari Bu Yesi Mary. Saya diminta untuk merequest dulu supaya bisa ikut editnya Pak. Itu berhubungan dengan pas kita untuk membagikan link untuk akses editor tadi. Itu gimana kira-kira tuh Pak Wawan, Pak Rezi? Oke. Jadi sebentar. Di sini kan kita bagikan dokumen kita. Di sini dapatkan link gitu. Jangan lupa kita ubah ini Pak dan Ibu. Nah, ya. Nah, di sini kan akses lihat saja. Ya. Cuma bisa lihat. Nah, kalau seandainya kita hanya ingin kawan-kawan yang lain memberi komentar, kita centang ini memberi komentar atau sebagai editor. ya. Nah, ini. Jadi Kita tadi Bu Yesi aksesnya baru hanya melihat saja. Melihat saja, belum gitu. mendapat akses editor, makanya tidak bisa terlihat tadi. Begitu juga untuk Pak Agus Santoso ya Pak Agus, apakah berarti tidak bisa untuk akses edit? Bisa, sebenarnya bisa. Cuma tergantung orang ya, aksesnya belum diberikan, hanya baru diberikan akses untuk lihat saja. Gitu. Iya. Oke, nanti kita coba di slide Pak, kita coba slide masukkan. Ya, nanti akan ada Google Slide Bapak Ibu, kita akan coba Sama. akses editor sama-sama nanti gitu. Nah. Oke, kita tinggalkan dulu Google dokumennya Pak. Kita lanjut ke materi selanjutnya ya Pak ya. Ya, oke, lanjut Pak Rezi. Oke, kita tutup aja ini dulu. Google Slide lagi. Google Slide sebenarnya hampir sama juga dengan PowerPoint yang sering kita gunakan. Cuma di sini dia berbasis online dan banyak kelebihan-kelebihannya. Bagaimana cara membuatnya hampir sama dengan Google Dokumen tadi? Kita bisa ambil di Drive, baru kita ambil di sini Google Slide atau dari titik 9 ini Google Slide. Nah, kita ambil dari Drive saja. Kita ambil Google Slide. Misalnya kita coba template kosong. Oke. Kita tunggu beberapa saat. Nah, kita kasih judul dulu slide kita. Contohnya kita pengen buat slide tentang Minangkabau misalnya. Sini judulnya sama dengan slide yang ada di Microsoft Word biasa. Minangkabau. Ini subjudulnya, sebuah suku di Sumatera Barat. Oke. Ini judul slide kita.
kita tambah slide baru. Di sini seandainya kita ingin apa nih Pak Wan? Ingin menambahkan gambar. Gimana caranya? Sama seperti Google Dokumen tadi. Di sini ada pelajari, habis itu di sini juga sisipkan. Kita mau sisipkan gambar, kita upload dari komputer kita ambil dari internet, dari drive kita, sampai kita ambil dari kamera. Nah, kalau ingin cepatnya bagaimana? Nih, kita ambil dari pelajari. Oke. Ini ada yang lagi makan nih. Lagi makan apa? Ya, nggak apa-apa, Pak. Kita lanjut aja. Kita sambil santai saja. Ah iya, mantap. Sambil ngopi juga nggak apa-apa, Pak. Ya, Nih, Pak Arianto mau sambil ngopi juga nggak apa-apa, Pak. boleh. Ya. Selamat siang, Pak. Oke, kita lanjutkan, Pak dan Ibu. Kita ingin cari tentang Minangkabau. Biasanya Minangkabau itu apa aja tuh? Kita pilih di sini, Pak. Minangkabau. Enter. Kita cari gambar. Nah, sini akan kelihatan nih, Pak. Bagaimana ini cara menambahkan ke slide kita? Nah, kita klik tambah nih. Kelihatan nih Pak Roma? Ada tambahnya nih. Oh, Tinggal kita ya. klik saja. Ya. Nah, otomatis dia sudah masuk ke slide kita. Misalnya nih kita mau menambahkan 2 foto lagi misalnya. Kita klik lagi ya. Tentang Minangkabau. Tentang ini tari piring nih contohnya. Sebentar. Oke, kita tambah satu lagi. Nih, udah. Nih, kita tambah ini jam gadang. Nih, sama ya Pak Ibu. Di sini ada link dari foto yang kita ambil. Ini memudahkan kita atau menghindarkan kita dari plagiarisme itu. Sekarang nih Pak dan Ibu, slide kita nih masih kacau deh. Gimana nih cara mengaturnya supaya dia lebih rapi gitu. Gimana ya Pak? Nah, gimana cara mengaturnya tuh Pak Rezi? Sebentar. Kalau Kita biasanya coba kan ya. kita atur manual biasanya ya, gitu. Iya, Nah. kita atur manual biasanya. Atau mungkin gambarnya dikurangi dulu bisa Pak Rezi, mungkin dijadikan 2 dulu. Ini otomatis nih Pak, kita Ya. ambil pelajari lagi. Sudah berubah. Nah, kita ingin letaknya ini nih. Nggak Ya. perlu kita secara manual. Nah, mantap nggak Pak? Jadi dia udah menyediakan pilihan-pilihan. Udah. Jadi letak gambarnya, Google Slide ini, Google ini tahu deh gimana selera kita yang bagus itu. Nah, sudah disediakan ya Pak. Kita mau seperti ini juga bisa, ini juga bisa. Nah, kita pilih yang ini aja deh. Oke Pak. Nah, kita klik gambarnya, otomatis di sini akan kelihatan nih. Free foto Minangkabau. Ini linknya. Selanjutnya kita mau tambah video misalnya. Bisa nggak ya Pak? Kira-kira bisa nggak ya? Gimana ya? Kita coba aja Pak Rizi supaya nggak penasaran gitu. Bisa nggak? Oke. Biasanya kalau di PowerPoint Pak, kita ingin menambahkan video di slide kita,
kadangkala ketika dipresentasikan Pak, videonya nggak ada. Pernah nggak Pak? Pernah Ya, seperti ya. itu? Nah, kalau di Google Slide gimana, Pak? Nah, di Google Slide ini kita cari nih mau video tentang apa. Kita kan sekarang tentang Minangkabau ya. Kita cari tari piring misalnya. Tari piring. Oh, sebentar. Kita ambil dari sini, sisipkan. Ini dari sisipkan Sorry. mungkin, Pak. Iya, dari sisipkan, sorry. Tadi salah. Oke, di sini. Nah, langsung ke YouTube dia. Kita coba tari piring. Ambil salah satu nih, Pak. Nah, pilih. Otomatis nanti dia akan masuk ke sini. Nah, kelihatan tuh, Pak. Wah, udah langsung masuk ke slide-nya ya, Pak? Iya. Nggak perlu takut kita videonya ketinggalan, nggak ada di laptop kita pas presentasi. Aduh, ada yang lebih luar biasa nih, Pak. Kita pengen nih tari piringnya di menit keberapa gitu. Kita bisa atur. Nggak perlu kita crop, nggak perlu kita pakai video editor. Kita sudah bisa di sini. Pertama, kita pengennya putar secara otomatis waktu dipresentasikan nih Pak. Sini kita bisa pilih nih, bagian kanan ini nih. Putar secara otomatis. Habis itu, kita mau mulai dari mana? Misalnya, saya mau mulai dari menit kedua deh. Sampai ke menit 2.30 misalnya. 2.30. 2.30. Ya otomatis Pak Roma, Bapak dan Ibu yang lainnya akan mulai dari menit ke-2 dan selesai di menit ke-2.30. Kita coba cek ya. Kita coba presentasikan nih Pak. Oh, sebentar. Ya, sudah di menit kedua itu, Pak. Bentar Pak. Kita coba dari awal nih. Dari awal. Oke. Kelihatan jam gadang, rumah gadang, tari piring. Nah, kelihatan nggak Bapak dan Ibu? Dia mulai dari menit kedua. Kelihatan nggak Pak? Ya, berarti kita bisa menentukan ya kita mau mulai dari menit ke berapa, berarti ya, Pak? Iya, bisa. Jadi, nggak perlu lagi kita pakai video editor dan lain sebagainya. Ya, Tinggal biasanya kan masukkan kita ini, Pak. harus kalau pengen mulai harus dipotong dulu videonya gitu nah. Iyalah. Edit lagi. Ribet Pak. Iya, ribet. Kalau ini sederhana. Kita coba ini Pak. Dia berhenti di menit keberapa tuh? Coba. Kita tadi kan 2.30 ya. Nah, itu kan Pak. Oh, Pas di menit 2.30, iya. Luar biasa dia sekali. langsung berhenti. Nah, ini kelebihan dari Google Slide ini. Sama seperti Google Dokumen, dia otomatis tersimpan di drive kita. Lalu seandainya kita ingin import slide dari komputer kita, bisa kita import slide-nya. Lalu seandainya kita ingin download slide kita jadi PowerPoint, juga bisa nih Pak. Di sini kita ambil file, kita ambil download nih. Jadi PowerPoint atau jadi PDF. Nah, pertanyaan nih Pak, kalau seandainya videonya bagaimana? Nah, nanti akan ada linknya. Kalau kita klik link itu, otomatis kita akan dibawa ke YouTube-nya. Oh, gitu ya, Pak. Ya. Iya. Di sini juga ada sediakan offline. Jadi, kalau seandainya kita offline, tidak ada jaringan, kita bisa pakai Google Slide ini. Ada history versi juga nih, Pak. Nah, ini fiturnya.
Habis itu kita pengennya punya template yang lebih banyak nih, template yang lebih menarik. Nah, ada pihak ketiga namanya ekstensinya, Slides Mania, bisa kita coba nih Pak. Kita cari Slides Mania, kita klik ini. Ini Bapak dan Ibu bisa pakai nih. Ambil ini nih, education. Kita cari di sini, kita mau pakai template yang mana nih? Di sini banyak template-nya Pak. Kita mau pakai template yang mana? Ada yang secara gratis ini kita pakai. Kita contoh ambil template sebentar. Ambil template ini ya. Ini nih kita contohkan. Close sebentar. Dia bagian bawahnya. Nah, open in Google Slide. Kita klik itu, otomatis nanti kita akan beralih ke Google Slide. Sebentar. Mana dia? Open. Nah, gunakan template. Nah, ini Pak, kita sudah bisa gunakan template di Slide Mania tadi. Kita bisa cari di situ Pak ya. Seandainya kita ingin punya lebih banyak template supaya lebih menarik presentasi kita kepada peserta didik. Tidak hanya di sini Pak, di Slide Mania ini Pak. Kita juga bisa cari template yang lain di Let's Go. Keren ya Pak Reji, berarti kita bisa mengintegrasikan ke yang lainnya ya. Bisa Pak Wawan. Kita misalnya bosan nih pakai template yang ini aja gitu. Iya. Mau setiap kali kita presentasi Pak Wawan, template-nya itu terus kan. Ya betul. Jadi kan betul. bosan gitu kan. Nah, kita bisa cari sini Pak Wawan. Jadi Bapak Ibu, slide ini nanti kita bisa kombinasikan, bisa dengan ekstensi atau dengan pihak ketiga, ada Slide Go, Slide Mania dan lain-lainnya ya, betul ya Pak Reji? Iya, betul Pak. Contoh di sini kita lihat Slides Go ini. Nah, di sini ada banyak template-nya, kita bisa ambil salah satu, pengen template yang mana gitu. Ya. Kita contoh ambil template yang mana nih? Yang ini contohnya. Nah, ini kita langsung Google Slide gitu. Iya. Di situ sudah ada petunjuknya, kita langsung ke Google Slide. Buat salinannya. Nah, sudah kelihatan nih Pak. Template yang kita ambil tadi. Nah, ini kira-kira tentang Google Slide ini. Sebenarnya hampir sama dengan Google Dokumen. Fitur-fiturnya ada pelajarinya, habis itu ada kita bisa berkolaborasi dengan kawan-kawan yang lain. Contohnya kita bagikan slide ini nih pada kawan-kawan kita. Misalnya saya mau bagikan slide ini ke Pak Roma, bisa. Mau bagikan ke Pak Roma juga bisa. Mau bagikan di grup pun juga bisa. Pak Agus juga nih udah pernah coba katanya Slide Go, keren Pak. Wah mantap, keren ya. Pak. Bu Agus Paloza. Ibu ya, oh ya Ibu, maaf Ibu ya, maaf. Udah pernah coba Let's Go Pak Rezi katanya, wah hebat sekali. Oh iya, itu senior saya itu waktu masih sekolah MA tuh Pak. Oke. Di sini nih, mantap Bu Oza. Dia udah pakai Slide Go.
Saya mau bagi ini nih sama Pak Roma gitu. Pak Roma tolong Ya, jadi editor dong gitu oke. di apa. Nah, sini bisa nih kita minta Pak Roma jadi editornya. Berarti selain Jadi Google Docs tadi, Google Slide juga bisa kita berkolaborasi bersama-sama ya dengan bisa Bapak Ibu Pak, guru yang lainnya. sangat bisa, sangat bisa. Nah, kira-kira itu fitur-fitur sederhana tapi manfaatnya luar biasa, memudahkan kita dalam memberikan materi kepada peserta didik, berbagi materi kepada kawan-kawan gitu Pak. Kira-kira ada tambahan Pak Awan sama Pak Roma? Sebelum kita lanjut ke Google Sheet lagi nih. Gimana Pak Wawan? Sepertinya Pak Riji, kita sisa waktu 9 menit lagi. Jadi mungkin untuk Google Sheet dan yang lainnya kita coba di hari Minggu saja. Hari ini kita coba diskusi saja dengan Bapak Ibu yang lainnya. Mungkin terkait tadi dari mulai Gmail, terus Oke. Drive, ada 4 tadi yang kita jelaskan lah. Dan dengan 5 dengan pengantar tadi, mungkin Bapak Ibu ada yang masih mengganjal ingin ditanyakan, karena mungkin pada dasarnya sebenarnya aplikasi Google ini Bapak Ibu sebenarnya bisa praktekkan sendiri sesuai dengan apa yang ada di modul yang telah kita bagikan. Nanti ada beberapa modul yang akan kita tambahkan lagi. Ya, itu saja. Mungkin sedikit aja Pak Roma, karena Pak Roma nanti di classroom, gimana sih cara mengirim, guru-guru kan agak bingung nih, gimana cara mengirimnya atau menandai bahwa kita tuh sudah selesai tugasnya. Oh, Itu aja Pak. kita cobakan saja ya Iya, Pak. betul. Oke. Karena Bapak Ibu agak pusing kayaknya, gimana sih bukti bahwa kita udah selesai atau bukti kita udah masuk itu gimana gitu Pak, kan ada banyak kebingungan Oke, juga. Pak, Bu, kita cobakan saja. Mungkin saya akan coba pakai akun pribadi saya akan masuk sebagai, mungkin tolong diapakan ya, Pak Wawan, masuk sebagai siswa gitu. Bisa tolong dimasukkan Pak Wawan, saya tuliskan di chatnya apa, Boleh. akun pribadi saya. Bisa saya apakan ya supaya bisa saya demonstrasikan gimana caranya. Iya. Ini akunnya Pak Wan, tolong diundang sebagai siswa. Baik Pak. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan demonstrasikan ya gimana misalkan kita posisi sebagai siswa dan kita mengerjakan tugas-tugas yang ada di classroom. Jadi Bapak Ibu nanti, karena tugasnya semuanya kita bagikan di classroom Bapak Ibu, tidak kita bagikan di WhatsApp. Saya akan undang Pak Roma menjadi siswa. Oke. Tunggu Pak, masih proses. Sudah saya kirim Pak. Ya, tunggu sebentar Pak, saya. Ya, masih proses ya. Saya login dulu. Jadi Bapak Ibu yang masih kebingungan gimana sih cara menyelesaikannya? Sebenarnya pada sesi kali ini kita hanya pemaparan materi dan mungkin Bapak Ibu masih ada kendala atau kebingungan ketika mempraktikannya. Pada dasarnya ini kita memposisikan bahwa kita akan mempraktikannya ke siswa. Jadi siswa bisa berkolaborasi dengan kita, siswa bisa mengikuti pembelajaran. Ya. Oke, tunggu sebentar. Sudah diundang tadi ya Pak Wan? Ya sudah. Oke, sebentar Pak Wan. Saya sedang buka. Saya oke. Sambil menunggu kita praktik untuk mengerjakan tugasnya, Bapak Ibu yang lain ada yang ditanyakan terkait nanti, oh tadi sebenarnya ada yang terlewat, jadi di Drive juga Bapak Ibu, di Drive kan ini semuanya berbasis online, tapi sekarang tuh ada pembaharuan di Google Drive juga, itu nanti bisa kita buat secara offline, nanti di pengaturan yang tadi saya praktikan, itu Bapak Ibu bisa cari untuk bisa dijadikan offline. Berarti Pak Awan, kalau seandainya kita pergi ke suatu tempat misalnya, tapi di situ tidak ada akses internet, kita ingin buka file di Drive kita bisa ya? Bisa, gitu Pak. Ya? Ya, sama seperti gitu. Doc tadi juga, misalkan Google Doc ingin kita akses, kalau kita sudah jadikan offline, itu nanti kalau sudah kita terkoneksi ke internet, nanti histori versinya nanti akan secara otomatis juga itu terekap. Iya. Luar biasa ya Pak Awan ya. Jadi kita nggak perlu sebenarnya bawa flash disk gitu kan, bawa hard disk. Ya, tinggal betul. akun Gmailnya, akun belajar ID aja kita.
Iya betul, seperti waktu itu kan kejadian Iya, yang iya, saya iya, iya. yang Betul. minjem laptop Pak Rezi. Sama juga tuh Pak Wawan Hmm, dengan dokumen itu. Contoh kita bikin perangkat nih. Kita sekarang kan udah masuk tahun ajaran baru. Kepala iya, sekolah iya. ingin perangkat tanggal sekian harus sudah ada semuanya gitu. Ternyata setelah di print diberikan ke kepala sekolah, wah gila. Ternyata banyak coretan ini salah nih, ini salah nih, salah salah salah. Akhirnya apa? Terpaksa deh kita perbaiki, habis itu ulang lagi printnya. Berapa tuh biayanya Pak? Ya betul Kalau betul. seandainya dengan Google Dokumen, kita bisa bagikan ke kepala sekolah, misalnya Pak kepala sekolah nih, Pak, ini dokumen saya Pak, perangkat pembelajaran saya, tolong dicek dong Pak. Nah, nanti kepala sekolahnya tinggal cek secara online gitu. Kalau seandainya ada Ya salah, dia kasih komentar, nanti kita ambil lagi, oh ini nih salah. sudah, Kalau sudah sudah fix, baru kita print, lebih betul hemat betul. biaya dan lain sebagainya gitu. Iya betul Pak Rezi. Pak Roma sudah bisa ya? Oke, sudah terlihat Pak Wawan, Pak Rezi? Udah Pak. Ya sudah. Dan Bapak Ibu bisa menyimak gimana kalau kita posisi sebagai peserta dan cara menyelesaikan tugas per modulnya. Oke, baiklah Bapak Ibu, nih saya akan praktekkan gimana caranya kita mengirimkan tugas. Karena tadi saya lihat ada beberapa dan Bapak Ibu yang mengalami kesulitan. Nah, nanti Bapak Ibu masuk ke Google Classroom kelas kita. Nah, sekarang ini di layar Bapak Ibu ini sudah saya sudah terdaftar sebagai siswa. Nah, caranya Bapak Ibu buka tugas kelas. Nah, di sini akan ada beberapa tugas dari Bapak Ibu. Nah, ini beberapa tugas. Nah, bagaimana cara menyerahkannya, Pak? Tadi kan itu pertanyaannya. Caranya Pak Ibu, Bapak Ibu klik salah satu materinya, misalnya saya klik pengantar. Nah, saya pilih lihat tugas. Kita tunggu. Nah, ini adalah tugas-tugasnya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu baca, pengantarnya dibaca, aktivasinya, perintah pengemasan. Nah, setelah itu, kalau Bapak Ibu ingin memberikan komentar, bisa Bapak Ibu tuliskan di sini, tambahkan komentar kelas. Nah, misalnya Bapak Ibu buat, terima kasih Pak. Oke, nah Bapak Ibu kirim, tinggal Bapak Ibu tekan tanda ini. Nah, artinya kita sudah mengomentari. Nah, bagaimana cara mengirimkannya? Simpel saja Pak Ibu. Di sebelah kanan atas ada pilihan tandai sebagai selesai. Nah, Bapak Ibu cukup tekan tandai sebagai selesai. Kita lihat dulu di atas ini tertulis tugas Anda ditugaskan. Kalau kita tekan tandai sebagai selesai, nah kita pilih tandai sebagai selesai. Nah, status kita berubah Pak Ibu. Jadinya tugas Anda sekarang sudah diserahkan. Jadi cukup seperti itu Pak Ibu cara mengirimkan tugasnya. Dan nantinya di tab tugas ini akan nampak perbedaan Pak Ibu antara tugas yang sudah diserahkan dengan tugas yang belum diserahkan. Kita lihat. Nah, Pak Ibu lihat dulu. Nah, kita lihat ini sama sepertinya, kita coba satu kali lagi ya. Untuk unit 1 pelajaran 1, nah kita klik. Kemudian kita lihat tugas. Nah, kalau Bapak Ibu ingin membaca materinya, Bapak Ibu cukup klik unit 1 ini, slide ini. Nah, jika Pak Ibu klik, otomatis slide tersebut akan terbuka di tab yang lain. Jadi jangan khawatir, oh Google Classroom-nya akan tertutup, tidak. Nah, ini akan terbuka. Nah, sekarang Pak Ibu baca, pelajari, dan praktekkan materi-materi ini. Jika sudah selesai, nah Bapak Ibu masukkan komentarnya seperti yang sudah dimasukkan Bu Wita, Bu Siska, Bu Kristiani. Nah, misalnya Pak, saya ketikkannya yang mudah. Terima kasih misalnya. Tapi kalau bisa Pak Ibu seperti kawan-kawan yang lain ya, komentarnya nih bagus-bagus nih. Nah, saya mau tes saja, saya bikin tes saja, tes. Nah, Bapak Ibu tekan komentarnya, kemudian seperti caranya seperti tadi, Bapak Ibu tekan tandai sebagai selesai. Nah, ada pilihan antara batal dan tandai sebagai selesai, pilih tandai sebagai selesai. Nah, otomatis tugas Bapak Ibu itu sudah diserahkan atau sudah dikirimkan. Dan nanti akan terlihat perbedaannya di sini Pak Ibu. Nah, kalau Pak Ibu bisa melihat perbedaannya antara tugas yang sudah dikirimkan dengan yang belum dikirimkan, akan ada perbedaan warnanya. Tugas-tugas Pak Ibu yang sudah dikirimkan nanti akan berwarna seperti ini. Warnanya akan lebih pudar, sedangkan yang belum warnanya akan terang, itu akan berwarna cerah.
Nah, kira-kira seperti itu ya Pak Rezi, Pak Awan, dan Bapak Ibu yang lain, silakan kalau Ya, ingin ditanyakan berhubungan dengan eh, pengiriman tugas, karena nantinya Bapak Ibu akan kami minta untuk membaca semua unit ini, memberikan komentar dan menyerahkan tugas tersebut. Nah, itu tugas Bapak Ibu di hari Sabtu besok ya Pak Awan, Jumat, Ya, Sabtu, betul. Minggu. Nah, hari itu kita akan lakukan webinar lagi. Nah, untuk membahas materi-materi yang sudah Bapak Ibu pelajari atau Bapak Ibu baca. Jadi kira-kira seperti itu ya Pak Ibu. Silakan kalau ada yang masih ragu mengenai pengiriman tugas, silakan ditanyakan. Untuk mengenai boleh. Google Classroom, sepertinya hari Minggu akan kita kupas lebih dalam ya. Nah, seperti itu. Ya. Masih semangat nih Bapak dan Ibu. Udah tinggal 36 menit. Oke. Ya. Oke. Ya, itu ya Bapak Ibu. Tadi untuk bagaimana cara pengumpulan tugas. Jadi kalau pengumpulan tugas sebenarnya kami longgarkan sampai tanggal 10 untuk Bapak Ibu bisa mempelajarinya terlebih dahulu. Jadi di sini juga ada beberapa yang bertanya langsung japri ke saya. Pak, gimana saya tidak mengikuti? Sebenarnya Bapak Ibu cukup menyimak saja dan sebenarnya modulnya sudah ada yang ada di Classroom. Jadi Bapak Ibu tinggal menyimak dengan baik karena memang arahan kami semua Bapak Ibu bisa menyimak atau bisa membacanya di modul karena arahan untuk tatap muka ini adalah sebagai motivasi supaya Bapak Ibu mau membacanya dan Bapak Ibu mau mempraktikannya sendiri seperti arahan saya di pengantar. Jadi caranya bagaimana supaya kita paham itu harus mempraktikannya Bapak Ibu. Ya, betul Pak. Ya. Dan juga mudah-mudahan di hari Sabtu depan diskusi kita bisa lebih terbuka lagi ya Pak Ibu, karena kami menganggap Bapak Ibu sudah mulai membaca, sudah mulai mencoba-coba mempraktekkan, nanti kan kelihatan kendalanya di mana. Nah, itu nanti kita usahakan, kita diskusikan, kita cari jalan keluarnya seperti apa gitu. Jadi yang kami jelaskan di sini Pak Ibu, juga modul tersebut berasal dari materi yang ada di modul tersebut. Seperti itu Pak Awan. Ya. Mungkin itu saja karena waktu kita sudah berakhir. Nanti ada beberapa materi yang akan kita sampaikan pada hari Minggu. Ini ada yang bocor. Itu saja. Mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan Pak Regi sama Pak Roma. Ini ada pertanyaan nih Pak. Masih ada pertanyaan? Apa ada presensi untuk meeting ini gitu? Oh ya, lupa. Bapak Ibu, jadi kami sebenarnya tidak ada presensi tiap hari untuk setiap sesinya. Jadi yang memang kami akan nilai itu Bapak Ibu ketika sudah mengerjakan di Classroom. Makanya kami arahkan semuanya Bapak Ibu yang ada di WA itu untuk masuk di Classroom karena semuanya kita berbasis di Classroom. Jadi untuk daftar hadir Bapak Ibu sebenarnya tidak terlalu kami utamakan untuk setiap sesinya, tapi memang arahannya Bapak Ibu sekali lagi bisa membaca di modul. Itu Pak Rezi. Iya, betul Pak. Jadi Bapak dan Ibu peserta tinggal mengerjakan membaca modul gitu. Jadi habis itu mencoba sendiri di rumah setelah kita baca modulnya gitu, Pak. Karena nanti ada uji kompetensi dan yang mungkin tadi kalau Bapak Ibu menyimak di uji kompetensi itu apa dijelaskan oleh trainer itu. Nanti itu ada yang akan muncul pertanyaan-pertanyaan seputar itu. Nah, itu jadi Bapak Ibu juga jangan lupa untuk hari Minggu untuk tetap mengikuti sesi sinkronus kita ini gitu. Nah, karena hari Minggu selain kita penjelasan mengenai modul, selain kita berdiskusi mengenai modul, kita juga akan membahas persiapan untuk melaksanakan uji kompetensi tersebut. Seperti apa soal-soalnya, apa saja yang harus Bapak Ibu persiapkan itu akan kita bahas di hari Minggu insya Allah. Iya, betul. Sekali informasi ya Bapak Ibu untuk uji kompetensinya itu KKM-nya 80, tapi insya Allah nanti kita akan bantu sampai Bapak Ibu bisa menyelesaikan sampai bisa mendapatkan lebih dari 80. Itu mungkin Pak Regis dan Pak Roma ada terakhir? Ya, kalau dari saya mudah-mudahan Bapak Ibu bisa tetap semangat mengerjakan ini. Ini gerakan ini bukan hanya di kita saja Pak Ibu, ini sudah gerakan nasional ya Pak Wan, Pak Rezi. Nasional. Semua ya, kalau betul. Pak Ibu tanyakan ke kawan-kawan Pak Ibu, semuanya sedang bergerak seperti ini. Dan kalau Pak Ibu merasakan, Pak di tempat saya sinyalnya belum ada Pak, seperti ini Pak Ibu. Walaupun mungkin kita belum bisa mengaplikasikannya, setidaknya kita sudah mengetahuinya. Itu modal dasar untuk kita. Karena mungkin saat ini hal seperti ini mungkin masih agak asing bagi beberapa kita. Sama belum di 5 tahun yang akan datang, 6 tahun yang akan datang, bisa jadi hal seperti ini sudah menjadi makanan kita sehari-hari. Bisa jadi hal seperti ini, teknologi seperti ini sudah menjadi hal yang harus kita gunakan sehari-hari. Nah, jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan yang tidak bisa.
Dengan kita mempersiapkan diri betul. kita dari sekarang, setidaknya kita sudah punya modal menghadapi apa yang akan terjadi di masa depan. Mungkin itu dari saya. Tetap semangat Pak Ibu sampai hari Minggu, sampai mengerjakan tugas semuanya, dan mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya di sini bisa lulus uji kompetensi di atas nilai KKM dan mendapatkan sertifikat. Nah, mungkin seperti itu kira-kira Pak Rezi dan Pak Wawan. Iya, Oke, betul. siap. Pak Rezi, ada lagi Pak Rezi sebelum kita akhiri? Udah cukup kayaknya, Ya. Pak. Ya, cukup ya Bapak Ibu semuanya. Mungkin dari kami cukup sekian, tapi jika kalau Bapak Ibu nanti ingin bertanya bisa langsung japri, bisa ke Pak Rezi, bisa ke Roma atau Ya. Pak Roma, bisa ke saya pribadi untuk saling berkolaborasi, karena harapan kami ini kenapa kita berkali-kali sebut berkolaborasi, karena pada era kali ini istilahnya kita harus saling berkolaborasi untuk bisa semakin adaptif dalam menghadapi perubahan Bapak Ibu. Sebelum saya akhiri, Bapak Ibu izinkan saya untuk mengambil gambar pada sesi kali ini. Bapak Ibu bisa menyalakan kameranya. Kameranya. Sambil Bapak Ibu menyalakan kamera, Bapak Ibu nanti izin dari kami akan merekam atau hasil rekamannya ini